malam semuanya. Kami dari kelompok 4 pada presentasi kali ini akan menjelaskan tentang perbedaan Descartes dan Locke. Kedua tokoh ini adalah sama-sama seorang ahli filsuf. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang profil René Descartes. Siapakah dia? Nah, René Descartes ini dilahirkan pada tanggal 31 Maret tahun 1596 di Touraine, yaitu salah satu kota di Prancis. Sebagai anak ketiga dari seorang anggota Dewan Parlemen Britania. Nah, dia ini dikenal sebagai seorang filsuf ahli matematika dan ilmuwan dari Prancis. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Beliau merupakan perintis aliran rasionalisme, di mana menurut dia pengetahuan itu bersumber dari asas-asas akal budi yang bersifat a priori. Yaitu kita bisa berpikir dan berasumsi tentang segala sesuatu sebelum bertemu atau memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Next. Menurut pemikiran René Descartes, di sini beliau mengemukakan metode keraguan atau skeptis. Nah, pemikiran ini merupakan salah satu pokok pemikiran beliau, di mana beliau itu mulai mengawali sesuatu yang tidak mudah, yaitu keraguan terhadap segala hal yang dilihat oleh panca indera manusia. Seperti halnya ketika beliau memulai keraguannya dalam kehidupan sehari-hari. Dasar filsafat tentang pemikiran ini adalah segala sesuatu itu dapat diragukan. Saat keraguan tersebut sebagai pembuka jalan menuju kebenaran. Nah, ketika itu pula muncul suatu aliran filsafat yang namanya rasionalisme, yaitu filsafat yang mengandalkan akal budi sebagai satu-satunya jalan demi mencapai kebenaran pada zamannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dwi Wahyu. Silahkan Mbak Dwi. Terima kasih. Pemikiran dan Descartes selanjutnya yaitu cogito ergo sum. Idenya tentang metode keraguan ternyata berlanjut pada kesadarannya akan suatu hal. Bahwa ketika ia meragukan sesuatu, ada hal lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya, yaitu dirinya sendiri yang sedang berpikir itu. Beliau mengatakan bahwa subjek yang berpikirlah yang menjadi dasar filsafatnya karena memberikan suatu entitas yang tidak dapat disangkal. René Descartes mengatakan tentang berpikir yang artinya menyadari. Maka dari itu, cogito ergo sum harus berperan menjadi fundamentum certum et inculcusum veritatis, dasar yang pasti dan tidak tergoyahkan untuk kebenaran. Slide selanjutnya. Bagi René Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Benda material yang terbatas seperti objek-objek fisik seperti meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya. 2. Benda mental non-material yang terbatas, pikiran dan jiwa manusia. Ketiga, yaitu benda mental yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Okta. Selanjutnya adalah John Locke. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil beliau. John Locke dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme, di mana menurut beliau sumber pengetahuan berasal dari suatu pengalaman. Maka pengetahuan tersebut bersifat a posteriori, yaitu berdasarkan fakta pengamatan dan pengalaman. Dikenal sebagai filsuf liberal dalam bidang politik. Selanjutnya, Kak. Pemikiran John Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong.
yang diibaratkan seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa, yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Luke adalah pengalaman. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizka. Menurut pemikiran John Locke, pengalaman manusia dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pengalaman lahiriah atau sense atau external sensation, yaitu pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi, yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia. Yang keduanya, pengalaman batiniah atau reflection atau internal sensation, di mana terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan, kita dapat simpulkan bahwa dari kedua filsuf ini jelas sekali perbedaannya ya antara Descartes sama John Locke itu. Kalau Descartes ini dia lebih menganut paham rasionalisme, yaitu menurut dia pengetahuan itu bersifat a priori. Jadi kita bisa berpikir atau berasumsi tentang segala sesuatu sebelum memiliki pengalaman. Nah, sedangkan John Locke ini dia lebih menganut paham empirisme. Jadi menurut dia sumber pengetahuan itu bersifat posteriori, yang artinya bahwa berdasarkan fakta dan pengalaman manusia dapat mengetahui atau mendapatkan pengetahuan. Karena rasio manusia itu tanpa pengalaman masih kosong. Jadi rasio manusia itu dipakai untuk mengolah pengalaman tersebut.